Oke, ini namanya keluarga bencana ini. Bencana orang Batak itulah suaranya. Tadi ada suara-suara ya. Suara-suara AK-47. Secara legal konstruksi hukumnya tuh itu kalau bagian dari keluarga bencana posisinya sebagai apa dulu dia? Kalau dia sebagai ibu di dalam rumah normal juga sih. Terus kalau di dalam legal opini gimana nih? Sebagai tersangka apa? Enggak. Subjektif apa? Kalau legal opininya adalah konstruksinya kan harus ada perkawinan yang sah dulu. Lahirlah kalian kan. Jadi di dalam konteks rumah tangga tadi keluarga bencana ya. Nah, ini normal juga sih. Ya bencana dalam Batak kan ya. Mungkin kan orang Jawa beda nada-nadanya. Terus Sunda. Nah, ini kayaknya memang lagi tren ini Bunda Korla atau ada vlog dari orang-orang Medan sana ya, ini logatnya seperti itu. Di logat orang Batak kayak gini lah. Jadi kan memang kata-kata itu kan ini ya, kata-kata itu diucapkan selesai begitu aja, cuman makna di dalam kata-kata itu atau perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh kata-kata itu yang membekas itu agak-agak susah juga itu hilangnya. Jadi kenangan hidup. Iya, jadi maksudnya bijak di dalam menggunakan kata-kata. Udah kali ini sebenarnya bukan itu sih Pak topiknya. Topiknya adalah gali namanya. Gali itu legal opini. Oh iya. Enggak ada. Jadi ini ada perkenalan nggak sama? Iya, perkenalan lah. Nah, kan aku yang nanya. Coba Pak, perkenalin dulu. Iya, saya Hendra Kriahentas, profesi ya keseharian pengacara sekaligus juga kepala keluarga di dalam keluarga bencana. Bencana buat tetangga-tetangga. Enggak. Iya, apa nih tema kita nih? Ini yang lagi viral sih sekarang Pak. Yang lagi viral itu kasus mahasiswa UI yang ditabrak di Serengseng Sawah. Kan kebetulan dekat Serengseng Sawah sama Depok BJ Timur. Iya. Itu kan sebelum kita ke topiknya Pak, apa sih legal opini itu biar jadi legal opini adalah dasar kita berpikir secara sistematis hukum, di mana kita melihat suatu masalah itu konstruksi hukumnya seperti apa, terus setelah permasalahan ataupun bahan-bahan secara hukum yang kita dapat seperti melalui saksi atau keterangan-keterangan atau bukti-bukti, begitu juga dasar hukumnya. Disitulah baru kita bisa menyimpulkan apakah suatu perbuatan itu masuk kategori suatu pelanggaran hukum atau tidak. Nah, LO atau legal opini pada saat acara ini sifatnya tidak mengikat dan terbuka. Artinya kalaupun ada statement yang saya berikan itu tidak mempunyai akibat hukum buat acara ini. Dalam arti kata ini adalah bagian dari diskusi pemahaman kita melihat suatu kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi dia ini berdasarkan undang-undang juga Pak? Pasti. Jadi segala sesuatu
itu harus mempunyai landasan-landasan hukum. Apalagi perbuatan itu apakah bisa dilakukan suatu pertanggungjawaban hukum secara perdata ataupun secara pidana. Seperti itu. Jadi harus ada landasan hukum. Nah, kembali lagi ke topik pembicaraan kita kali ini kan mahasiswa UI yang ditabrak di Srengseng Sawah. Mungkin Bapak sempat dilihat di TikTok tuh kan. Nah, kronologinya gini Pak. Jadi Asya namanya kalau nggak salah ya Pak ya. Yeah. Asya ini kondisinya pengen pulang ke kosnya. Mungkin dari Srengseng Sawah untuk ke kosnya kan hujan. Nah, ini kronologinya Pak. Kronologinya kayak gitu. Dari Srengseng Sawah jalan dia dengan kecepatan 60 km. Tiba-tiba terjatuhlah. Karena terjatuhnya itu ada pengendara mungkin di depannya itu belok kanan tiba-tiba atau nggak tahu. Ini menurut keterangan polisi Pak. Nah itu dia ngerem mendadak. Nah, jatuh sebelah ke kanan terus ditabrak lah dari Pajero itu. Ada Pajero ditabrak. Nah yang mengendari Pajero ini purnawirawan dari kepolisian. Yeah. Nah, dari pihak keluarganya tidak terima kenapa dari korban ditetapkan jadi tersangka. Nah, pandangan Bapak sebagai pengacara yang sudah bertahun-tahun berkecimpungan di pengadilan, nah gimana Pak? Iya, jadi penetapan oleh polisi terhadap perkara pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan matinya seseorang itu memang ada diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas ya. Iya, jadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi penetapan bahwa Hasya ini menjadi terdakwa padahal dia sendiri meninggal dunia terus ditetapkan sebagai tersangka adalah ya sepertinya memang polisi ingin meng-SP3-kan kasus ini, bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan atau dihentikan oleh karena matinya terdakwa, jadi pertanggungjawabannya tidak bisa dilakukan oleh karena sebab alasan kelalaian dari terdakwa. Jadi unsur kelalaian terhadap terdakwa ini sepertinya kurang pas ya di dalam penerapan undang-undang lalu lintas dan jalan, terutama pada pasal 359. Yaitu unsur kesalahan yang menyebabkan matinya korban. Jadi penerapan unsur kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan matinya korban di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, maka yang paling pas adalah pengemudi Pajero. Jadi si pemilik mobil lah yang memang harus ditetapkan sebagai terdakwa di dalam menyebabkan matinya korban oleh karena adanya kelalaian. Di beberapa kasus yang terjadi melalui putusan Mahkamah Agung, kasus mengenai kecelakaan yang menyebabkan matinya korban oleh karena kelalaian, itu beberapa memang sudah ada putusan Mahkamah Agung ya. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 205 tahun 1980 bahwa kalaupun kelalaian itu diakibatkan oleh korban,
maka pertanggungjawabannya tetap kepada pihak yang menyebabkan kematian itu diminta pertanggungjawaban, prosesnya dilakukan di pengadilan melalui penuntutan. Nah, artinya SP3 ini yang menghentikan kasus oleh karena Hasya sendiri yang menjadi terdakwa oleh karena tersangka karena kelalaian di Hasya adalah tidak pas, karena di unsur kelalaian itu diterapkan bagi pengemudi yang menyebabkan matinya korban. Pada saat kasus mengenai kelalaian ini atau kealpaan ini nanti disidangkan, disitulah nanti hakim akan melihat apakah penerapan terhadap tersangka atau terdakwa Pajero tidak. Pajero ini apakah sudah memenuhi unsur kelalaian atau tidak. Kalau memang ada unsur kehati-hatian dari pengemudi Pajero, maka majelis hakim bisa memutuskan bahwa terdakwa ini tidak melakukan kelalaian di dalam mengemudi yang menyebabkan matinya korban. Seperti itu. Jadi polisi menghentikan SP3 oleh karena tersangka meninggal itu kurang pas. Tersangka meninggal oleh karena kecelakaan lalu lintas itu tidak pas gitu. Jadi kalau menurut konstruksi legal opinion yang saya lihat, bahwa sepertinya demi rasa keadilan kedua belah pihak, baik keluarga korban, keluarga Hasya ya, maupun Hasya maupun purnawirawan Polri yang melakukan penabrakan, maka kasus ini sangat bijak, apalagi moto Polri yang presisi itu, supaya kasus ini bisa diangkat melalui penuntutan di pengadilan. Cuman oleh karena SP3 ini juga sudah keluar, maka sangat bijak sekali bahwa keluarga korban maupun pengacaranya bisa melakukan pra-peradilan terhadap SP3 yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian. Seperti itu pandangan dari saya. Nah, kalau misalnya nih Pak, pihak kepolisian SP3 karena kurangnya bukti-bukti. Nah, gimana tuh Pak? Kalau saya lihat sih cukup ya bukti ya. Artinya satu, saksi juga ada di situ, saksi yang menerangkan. Terus bukti adanya kendaraan motor, begitu juga Pajero, terus adanya yang korban meninggal, pelaku yang mengemudi. Jadi saya lihat sih bahwa SP3 ini bukan karena alasan bukti. Kepotong. Jadi kan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ ada batas kecepatan dalam kota, luar kota. Nah, di dalam pemukiman itu batas paling tingginya 30 km. Nah, berarti kan dari korban ini melewati batas yang ditentukan. Nah, gimana jadi tuh? kalau yang disebut dengan pemukiman itu kan biasanya pemukiman perumahan. Itu normal lah, batas maksimal itu 30 km per jam.
ini sendiri kan kalau tidak salah jalan Srengseng itu jalan raya juga, bukan jalan pemukiman. Dan raya. Jadi batas 60 km per jam itu udah normal gitu. Udah normal. Nah, jadi tadi terkait dengan jalur, apakah ini salah jalur atau enggak? Ini kan jalur pengendara sepeda motor maupun mobil, jadi bukan pemisahan mana jalur sepeda motor, mana jalur mobil. Jadi ini berbeda dengan kasus seperti Ari Wibowo. Ari Wibowo pun melakukan tabrakan hingga orang itu meninggal. Cuman di kasus Ari Wibowo, waktu itu kan dia mengendarai sepeda motor, mungkin sepeda motornya termasuk cc yang tinggi, kecepatannya kurang tahu, cuman memang cepat. Ternyata ada seorang pria yang menyeberang, padahal memang di situ bukan untuk menyeberang jalan. Jadi disitulah terjadi tabrakan hingga korban meninggal. Tetapi kasus Ari Wibowo sendiri, jadi dia bebas dari pertanggungjawaban karena dia dianggap dia berada di posisi yang pas gitu. Jadi kalau untuk kasus ini adalah pengendara satu memakai sepeda motor, yang satu mobil, bahwa ada fakta terjatuh, terus badannya ke kanan, terjadi tabrakan. Nah, itulah yang fakta hukum atau fakta informasi yang ada ya seperti itu. Cuman di sini ada unsur kelalaian itu yang harus dibuktikan. Apakah si pengemudi itu dengan kecepatan yang seperti 60 itu dia lalai atau tidak? Nah, unsur di dalam pasal 359 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu disebutkan kelalaian menyebabkan matinya orang. Nah, inilah yang nanti unsur kelalaian inilah yang harus dibuktikan di pengadilan, apakah memang pengemudi itu lalai atau tidak. Kalau dia memang di dalam mengemudi dia sudah hati-hati sehingga terjadi kematian bagi korban, maka pertanggungjawaban dia juga bisa lepas. Bukan 359, 310. Kalau 310 itu kan ada kriterianya. Itu ada yang memang Misalkan berat, ringan. Jadi pembagian klarifikasi itu. Jadi ancamannya ini adalah kriteria berat ringan ini terkait dengan ancaman hukuman. Hukuman. Nah, perbedaannya penyelidikan sama penyidikan apa sih, Pak? Banyak kan orang tanya gitu. Dan kasus ini terhenti di penyidikan. Iya. Kalau penyelidikan itu adanya laporan masyarakat tentang suatu kasus. Tidak semua laporan masyarakat itu ada suatu tindak pidana atau enggak. Makanya polisi di dalam melakukan tugas dan fungsinya, kalau memang itu masih belum terang perkara itu, maka dia melakukan suatu penyelidikan. Dia mengumpulkan saksi, mencari keterangan terhadap situasi kondisi
di lapangan seperti apa. Hmm. Nah, di dalam hasil penyelidikan itu, kalau memang akhirnya kasus ini memang sudah ada unsur pidananya, ada perbuatan pidana, maka kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan. Jadi terkait terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya Harsya, itu udah posisi kasus itu udah dalam penyidikan karena sudah ada tersangkanya, dan tersangkanya itu Harsya dinyatakan kasus ini tidak bisa dilanjutkan oleh karena tersangka ini meninggal dunia, dan penyebab meninggal dunia adalah dari keterangan polisi karena Harsya yang melakukan kelalaian gitu, dan itu adalah sebetulnya tidak pas, bahwa unsur kelalaian bagi tersangka yang menjadi meninggal dunia itu kurang pas. Yang harusnya kelalaian itu adalah bagi orang-orang yang menyebabkan matinya seseorang itu. Nah, sekarang adalah tinggal unsur kelalaian ini yang harus diuji di pengadilan, apakah betul pelaku ini melakukan kelalaian atau tidak gitu. Di yang tadi saya sebutkan, putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1104 tahun 90, di situ memang ada kasus seperti ini di mana tersangka tidak bisa dimintain pertanggungjawaban oleh karena unsur kelalaiannya tidak terpenuhi karena dia sudah melakukan kehati-hatian di dalam mengendarai kendaraan. Oke, pesan sih bilangnya. Jadi menurut Bapak sekarang lebih baik ya polisi menyerahkan kasus ini ke jaksa, baru itu biar hakim memutuskan gitu. Karena polisi sudah mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan ini, maka surat SP3 inilah yang harus diperadilankan. Nah, ke peradilan dulu, baru kalau ternyata nanti putusan pra-peradilan bahwa SP3 itu dianggap tidak sah, ya, maka sudah selayaknya kasus ini mesti dilanjutkan dengan tersangka pengemudi Pajero Sport. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincang yang bermakna ya. Semoga kasus ini cepat ya, walaupun dari SP3 kan ya, mungkin dari pihak keluarga demi rasa keadilan dan dan kepastian hukum, saya rasa layak juga kasus ini harus diangkat ke pengadilan, karena bagaimanapun juga jangan sampai opini masyarakat karena purnawirawan polisi maka polisi melakukan keperpihakan. Ini enggak gitu. Ini sebetulnya di dalam kasus seperti ini siapapun apapun jabatannya di dalam penerapan undang-undang lalu lintas ini bisa diterapkan ke siapapun juga. Jadi jangan sampai masyarakat melihat kalau nanti polisi yang nabrak, tentara yang nabrak, maka harus dibebaskan gitu. Itu berbahaya sekali sih kalau opini itu terus berkembang. Supaya ya semenjak ada kasusnya Sambo, supaya nama kepolisian makin ya bagaimanapun baik. juga kita harus dukung kepolisian, karena lembaga kepolisian inilah salah satu lembaga yang melakukan penegakan maupun penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum. Demikian dari saya, Hendra Kriyaintas. Inilah Legal Opini.
yang saya berikan, dan itu sifatnya kembali lagi tidak mengikat. Serah penonton yang mau nonton silakan ya. Hmm. Kita mau digali legal opini selanjutnya.